Dan mohon izin tentunya untuk Bapak Insinyur Priyantono Rudito PhD boleh tetap di atas panggung, tentunya akan memberikan sedikit sambutan ya. Ya. Selaku Digital Transformation Practitioner dan juga sekaligus Board of Jury of Digital Technology and Innovation Award 2024. Boleh balik ke belakangnya. Boleh minta materinya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan yang baik ini, saya mungkin ingin semacam sharing atas sebuah kesempatan yang langka, mendapatkan update, mendapatkan diskusi dengan seluruh peserta yang akhirnya mengkristal menjadi, saya menyebutnya insight yang sangat berharga. Jadi ada 5 insight yang ingin saya share yang merupakan sebuah sesuatu yang berharga yang kita peroleh dari penjurian ini. Nah, untuk itu mudah-mudahan ini menjadi harapannya pembelajaran bagi kita semua karena diskusi yang kita lakukan dengan seluruh peserta Digitech Award ini sungguh sangat berharga ya. Jadi mungkin bisa menjadi referensi kita bersama karena temuannya ada di konteks Indonesia. Baik, yang pertama, maka saya sebut saja itunya adalah Digital Transformation Challenges and Imperative ya. Baik, yang pertama. Jadi setelah kita saksikan presentasi dan diskusi dari seluruh peserta, maka proven terjadi dynamic strategic context kalau kita berbicara digital transformation yang ada di Indonesia. Ada 3 strategic context, silakan berikutnya, yang kita alami bersama. Pertama tentu saja apa yang selama ini sudah kita rasakan yang kita sebut dengan digital disruption. Belum selesai kita memahami apa sesungguhnya digital disruption, kita sudah mengalami konteks strategis yang kedua yang disebut dengan post disrupsi yang saya sering sebut dengan sebuah fenomena yang dikenal dengan future forward ecosystem. Ekosistem yang bergerak ke masa depan yang dialami oleh setiap industri. Pun belum selesai kita berdiskusi hal tersebut, ternyata para peserta sudah mempresentasikan, men-share ya, pengalamannya di berbagai industri. Kita sekarang sedang ada di memasuki sebuah fenomena di mana facing the disruption dan post disruption itu memerlukan sebuah way of thinking yang baru yang dikenal dengan way of thinking secara convergence. Nah, silakan berikutnya. Kalau kita berbicara disrupsi, maka silakan berikutnya. Ya, tentu saja model ini yang paling terkenal, dikenal dengan digital vortex, dikembangkan oleh IMD di Lucerne sana di Switzerland atau di Swiss ya, adalah untuk memapping likelihood setiap ada 12 industri utama untuk menghadapi disrupsi. Gambarnya yang paling kiri pertama dimunculkan 2015 itu masih sebentar ya itu masih seperti pusaran, kurang lebih bahasa Indonesianya pusaran. Makin ke tengah, makin tinggi kemungkinan untuk didisrupsi. Makin menjauh dari titik pusatnya, itu bahasa gurunya Belandanya masih jauh. Tidak, ternyata setelah kita alami, ini kan diulang per 2 tahun, kalau kita saksikan secara bentuk saja, kita lihat terutama di tahun 2019 ya, pada saat kita mulai memasuki COVID itu, gambarnya udah nggak kayak vortex lagi. Hampir seluruh industri bergerak ke titik tengahnya. Mengatakan bahwa hampir setiap industri mengalami percepatan proses digitalisasi dan disrupsinya. Yang menarik adalah di tahun 2021 itu sudah sama sekali bukan berbentuk vortex, tapi sudah kayak spiral. Hampir seluruh industri ada di pusat vortex yang mengatakan bahwa hampir semua industri sudah mengalami disrupsi dan harus menghadapinya. Dan di 2023 itu adalah fokus, hampir semua sudah di titik tengahnya. Kesimpulan adalah bahwa konteks yang pertama yang kita alami di Indonesia, digitalisasi berjalan lebih cepat dari yang kita perkirakan sebelumnya. Berikutnya adalah post disrupsi. Pada saat kita berbicara disrupsi, ada satu yang berubah, adalah kita moving dari best practice ke next practice yang sifatnya membolak-balik logika dan practices business. Maka terjadi sebuah implikasi yang kita tidak duga-duga. Perubahan-perubahan pendekatan bisnis model mengantar setiap industri untuk bergerak ke masa depannya. Itu yang disebut dengan post disrupsi. Dan ini dicerminkan dengan angka 4.0. Silakan di berikutnya. Kalau kita cek, hampir semua industri yang tidak saja manufacturing, silakan berikutnya.
ada angka 4 nolnya. Dulu kita pertama berdiskusi adalah konteksnya Indonesia. Teman-teman di Kemenperin itu memperkenalkan dengan Making Indonesia 4.0 atau bahasa generiknya Industrial Revolution 4.0. Tidak saja manufacturing, tapi hampir semua industri itu punya versi 4.0-nya. Ini saya hanya tampilkan satu slide saja, hanya 6 ya, 6 ekosistem bisnis. Kalau kita cek satu persatu masing-masing punya versi 4.0-nya. Saya ambil contoh satu saja healthcare. Ternyata ada healthcare 4.0 di mana itu ada konsep namanya smart medicine ya atau smart healthcare, ada robotik, ada data analytics yang digunakan untuk melakukan diagnosa ya oleh para dokter. Yang ingin saya katakan, healthcare adalah a future forward ecosystem, ekosistem yang tengah bergerak ke masa depannya. Tentu saja berisi mengandung pendekatan yang tidak sama secara bisnis dengan periode sebelumnya. Nah, untuk menghadapinya tentu saja ada respons strategis yang kita kenal bersama dengan transformasi digital. Yang menarik, nah ini menjadi sebuah fenomena baru di halaman berikutnya. Ternyata kalau kita berbicara bagaimana perusahaan, bagaimana industri, bagaimana ekosistem melakukan transformasi digital, itu banyak versi titik awalnya. Starting point-nya bisa berbeda-beda. Ada 4 starting point yang bisa diambil oleh sebuah perusahaan untuk melakukan transformasi digital. Lebih tepatnya memulai transformasi digital. Di slide berikutnya, pertama mereka bisa mulai dengan melakukan dulu upgrading teknologi. Dan ini banyak sekali dianut oleh banyak perusahaan. Dia mengupgrade teknologinya untuk bisa keep up, bisa tetap relevan dengan masa depannya yang bergerak ke masa depan tadi itu. Tapi tidak cuma dengan upgrading teknologi, ada juga yang memulai dengan merubah atau menginovasi dulu bisnis prosesnya. Ya, itu yang versi keduanya. Yang ketiga, ada juga yang memulai dengan membangun big data, kemampuan data analytics dan yang terkait dengan hal tersebut. Dan terakhir, kalau dalam bahasa korporasi, ada yang memulai dengan merubah atau mendevelop ulang portofolionya. Kalau di tingkatan lebih tinggi namanya struktur industrinya. Jadi ada 4 versi. Yang menarik, kalau kita cek sekarang, setelah ini berjalan beberapa tahun, ternyata apa yang terkandung sebagai tujuan-tujuan yang ada di dalam proses transformasi digital memiliki kesamaan tujuan. Mengatakan bahwa apapun starting point dari upaya melakukan transformasi digital, ternyata mereka terkonvergensi. Dan implikasi bagi kita para profesional digital adalah kita harus punya satu pendekatan yang juga convergence. Karena begitulah eranya. Maka itulah bab 1 selesai. Ya, bahwa strategi konteks yang kita peroleh untuk Indonesia sangat berharga adalah 3 fenomena yang tadi saya sampaikan. Berikutnya, tinggal 5 menit lagi ya, tinggal 2 menit lagi. Yang kedua adalah valuable insight yang kedua. Bahwa apa yang mencirikan respon ataupun di level implementasi di era yang ditandai oleh 3 strategi konteks tadi adalah terjadinya implementasi dari customer centric digital disruptive value untuk mengembangkan disruptive business model, kepanjangan ngomongnya kan. Jadi terjadilah inovasi bisnis model yang dikembangkan dengan mengintegrasi, memasukkan disruptive values yang kita kenal bersama ada 3 nextnya. Dan ini ditemukan ya di beberapa teman yang ada di peserta, mereka menggunakan 1, 2 atau kombinasi keduanya. Jadi kalau kita bicara disrupsi, sesungguhnya ada 3 value yang menyebabkan isu memiliki efek disrupsi. Ada yang mengembangkan disebutkan cost value yang membuat semuanya menjadi lebih murah dibanding harga sebelumnya. Ada yang menggunakan pendekatan experience value yang dicirikan dengan membolak-balik logika bisnis. Dulu ngantri, saya nggak ngantri dulu daftar, sekarang nggak pakai daftar, itu experience value. Ada juga yang menggunakan platform atau network value ya, menggunakan kekuatan penggunanya yang begitu banyak. Nah, ketiga value ini tercermin dalam penjurian sehingga 15 bisnis model disruptif di halaman berikutnya yang memang bisa dikembangkan dari 1 dari 3 value disruptif ini ada. Memang belum semuanya. Jadi inilah teman-teman semua yang merubah dunia kita sekarang ini gitu. Bisnis model itu sekarang nggak ngerti juga namanya. Ya, masa ada namanya gratifikasi. Ini mau lebaran ada gratifikasi, bukan. Itu istilah-istilah ya. Nah ini ternyata sudah mulai masuk ke level practices. Ya, ada 15 bisnis model disruptif yang sudah mulai diimplementasikan di Indonesia oleh teman-teman semua. Ya. Next, selesai bab 2, bab 3. Tinggal 2 bab lagi. Maka kalau kita cek apa yang menjadi do and don'ts ya, apa yang menjadi secret recipe-nya dari transformasi digital yang efektif dan yang kurang efektif, ternyata kita temukan bahwa mereka yang berhasil melakukan transformasi digital yang
mereka merasakan efektif ya, mereka itu perusahaan adalah yang mampu melakukan strategic alignment. Apa maksudnya? Next, ternyata dalam melakukan transformasi digital, walaupun ini ilmu lama, namanya strategic management. Pada saat melakukan transformasi digital, orientasi berpikir strategis itu masih relevan adanya. Kita tahu kalau kita bicara strategic management, kita punya namanya corporate level, business level, dan functional level strategi. Itu tercermin dalam bagaimana dunia digital itu merespons secara transformasi. Ya, ini ada model sebelah kiri, sebelah kanan yang panah warna kuning itu ternyata menjadi cocok. Ya, walaupun dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Maka strategic alignment dari mulai apa yang menjadi purpose, menjadi visi, sampai turun nanti ke yang namanya inisiatif, menjadi sebuah imperatif. Next, bab 4. Nah ini. Maka karena kita tahu kita sedang melakukan sebuah journey dan itu mengandung hal-hal yang tidak sama dengan sebelumnya, maka pasukan kita pasti akan bertanya, kita akan dibawa kemana? Maka menjadi sebuah imperatif penting juga setiap pimpinan transformasi digital, tim transformasi digital itu harus memiliki namanya building block ya. Kebetulan saya sudah 5 kali jadi ketua tim transformasi digital ya, mulai di Telkomsel dulu sampai terakhir kemarin di industri media, sekarang di dunia pendidikan. Nah, building block kurang lebih di halaman berikutnya menjadi sebuah keharusan. Ya, ada 8 building block transformasi digital yang harus kita terjemahkan ya, untuk bisa mengantarkan tim kita mencapai sasaran-sasaran yang efektif dalam melakukan transformasi digital. Karena waktunya habis tidak saya bahas satu persatu, tapi teman-teman bisa baca. Paling tidak dari titik awal kita sudah harus bisa membayangkan masa depan dengan melakukan skenario analysis. Sampai berujung pada bagaimana kita menetapkan strategi untuk menghadapi disrupsi, baru kita bicara new operating model yang menarik, pilihan teknologi ya, ini teman-teman ahli teknologi digital semua. Itu ternyata terjadinya accordingly, setelah di level strategic thinking itu sudah kita lakukan. Dan setelah itu dilakukan, maka satu hal yang mencirikan hampir semua industri yang presentasi kemarin di penjurian, mereka ternyata sudah mulai berpikir secara ekosistemik. Jadi enggak sendirian saja. Tadi kan Pak Farjan sudah menyebutkan adanya kolaborasi menunjukkan bahwa kita sudah terbiasa bicara secara ekosistem. Dan akhirnya karena ada perubahan yang cukup mendasar, saya sering mengatakan transformasi digital itu adalah pindahan rumah. Dari mana? Dari rumah lama ke rumah baru. Rumah lama itu bernama best practice yang selama ini kita anut dan mengantar kita menjadi market leader. Pindah ke rumah baru namanya next practice, enggak pakai best. Karena selalu ada yang best berikutnya lagi, ada yang better lagi. Dan ini adalah sebuah manajemen perubahan yang dahsyat, oleh karenanya diperlukan yang namanya managing the change. Diperlukan change management framework sebagai bab terakhir. Apa yang bisa kita pikirkan untuk kita implementasikan? Silakan di berikutnya. Adalah managing change melalui sebuah pendekatan yang disebut dengan susah nyebutnya, architecting begitu. Nah, apa maksudnya? Kita lihat. Adalah bahwa pada saat kita melakukan manajemen perubahan, maka segmen karyawan, ya, staf kita, semua yang terlibat itu harus kita pahami sebagai setiap segmen yang memiliki karakteristik dan need tersendiri toward dari perubahan yang akan dilakukan. Manajemen harus melakukan intervensi change management yang tepat bagi kebutuhan dan karakteristik setiap segmen yang ada di organisasi. Nah, ini semoga menjadi sebuah referensi berharga ya kita dapatkan di penjurian pada tahun 2024 ini. Apresiasi buat Pak Irnanda yang selalu konsisten membuat event ini terus berlangsung dan seluruh para juri dan juga seluruh para peserta sehingga pada malam hari ini kita bisa mengkristalisasinya menjadi 5 valuable lesson learned yang bisa jadikan bekal kita untuk mengarungi dunia digital di masa depan. Semoga bukunya jadi ya Pak Irnanda ya. Saya sudah sumbangkan intisarinya. Baik, saya tutup saja dengan ucapan terima kasih, selamat dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.